Halo, selamat datang di video pembelajaran tentang struktur jembatan. Pada video pembelajaran ini akan dibahas tentang beban-beban struktur jembatan. Beban rencana. Beban rencana dihitung berdasarkan kondisi dan susunan elemen struktur jembatan yang direncanakan dengan memperhatikan jarak-jarak dan lebar pias atau bagian struktur yang menerima beban, baik beban mati, beban hidup lalu lintas, beban angin, dan yang telah disebutkan tadi. Sehingga dalam menentukan beban rencana tidak terjadi overload atau sebaliknya. Beban rencana ini terdiri dari beban mati, yaitu beban mati terdiri dari beban struktur sendiri dan beban mati tambahan. Kemudian ada beban pengaruh temperatur, ada beban rem, serta beban lalu lintas. Di mana beban lalu lintas ini terdiri dari beban lajur D, beban T. Beban struktur sendiri, yaitu berupa plat lantai, girder, dan diafragma. Beban-beban tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Beban ini dalam satuan kilonewton per meter. Kemudian yaitu beban mati tambahan, di mana berupa lapisan aspal, genangan air hujan, dan trotoar, tiang listrik, railing, dan instalasi mekanikal elektrikal. Nah, beban-beban tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar dari beban mati, di mana ada sandaran, trotoar, aspal, kemudian beton, kemudian diafragma, dan T-girder, di mana dengan masing-masing dimensinya. Kemudian masuk ke beban lajur D. Jumlah total beban lajur D yang bekerja tergantung pada lebar lajur kendaraan itu sendiri. Beban lajur D bekerja pada seluruh lebar lajur kendaraan dan menimbulkan pengaruh pada jembatan yang ekivalen dengan suatu iring-iringan kendaraan yang sebenarnya. Secara umum, beban D akan menjadi beban penentu dalam perhitungan jembatan yang mempunyai bentang sedang sampai panjang, sedangkan beban T digunakan untuk bentang pendek dan lantai kendaraan. Kemudian beban lajur D, di mana terdiri dari beban terbagi merata dan beban lajur garis. Ini adalah bentuk dari beban merata dan beban garis. Besar beban lajur merata atau UDL dengan intensitas kilopascal yang besarnya ditentukan dari bentang elemen jembatan yang ditinjau, yaitu rumusnya adalah sebagai berikut. Di mana jika L kurang dari sama dengan 30 meter, Q sama dengan 9 kilopascal. Dan jika L lebih dari 30 meter, nilai Q adalah sebagai berikut. Kemudian beban lajur garis. Besar beban lajur garis dengan intensitas P kilonewton per meter adalah sebesar 49 kilonewton per meter. Besaran beban lajur D dihitung menggunakan persamaan berikut, di mana QTD sama dengan BD atau lebar ekivalen beban lajur dikalikan dengan beban Q. Kemudian beban terpusat PTD sama dengan 1 plus FBD dikali BD dikali P. Kemudian nilai FBD ini tergantung dari panjang bentangnya yang dapat dilihat pada rumus berikut. Kemudian beban T merupakan satu kendaraan berat dengan 3 as yang ditempatkan pada beberapa posisi dalam lajur lalu lintas rencana.
Tiap as terdiri dari dua bidang kontak pembebanan yang dimaksud sebagai simulasi pengaruh roda kendaraan berat. Hanya satu truk diterapkan per lajur lalu lintas rencana. Untuk menghitung momen pada plat akibat beban ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan garis, tabel-tabel, maupun secara analitis. Ini adalah standar dari nilai beban-beban tiap as berdasarkan SNI. Nah, beban satu truk harus ditempatkan dalam tiap lajur lalu lintas rencana untuk panjang penuh dari jembatan. Beban T harus ditempatkan di tengah lajur lalu lintas dan ditempatkan di mana saja di antara curb. Jumlah maksimum lajur lalu lintas rencana diberikan pada tabel di samping. Nah, besar beban lajur T dihitung menggunakan persamaan berikut, di mana total beban truk yaitu PTL sama dengan 2 dikali PTF ditambah P aksen TT. Kemudian ada beban rem. Pengaruh pengereman dari lalu lintas diperhitungkan sebagai gaya dalam arah memanjang dan dianggap bekerja pada jarak 1,8 meter di atas permukaan lantai jembatan. Besarnya gaya rem arah memanjang jembatan tergantung panjang total jembatan. Besarnya gaya rem mengacu pada SNI 1725 tahun 2016. Diambil yang terbesar dari gaya rem sebesar 25% dari berat gandar truk desain atau 5% dikali beban truk rencana ditambah dengan beban lajur terbagi rata. Kemudian beban pengaruh temperatur. Peninjauan diadakan terhadap timbulnya tegangan-tegangan struktural karena adanya perubahan bentuk akibat perbedaan suhu antara bagian-bagian jembatan, baik yang menggunakan bahan yang sama maupun dengan bahan yang berbeda. Perbedaan suhu ditetapkan sesuai dengan data perkembangan suhu setempat. Gaya pada abutmen akibat pengaruh temperatur dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Kemudian ada kombinasi pembebanan. Adalah penjumlahan dari besarnya beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban lain-lain yang diambil pada kondisi yang paling besar yang menyebabkan struktur mengalami beban maksimum. Nah, ini adalah beberapa kombinasi pembebanan, di mana semua kombinasi pembebanan ini dihitung dan dipilih yang terbesar. Dan ini adalah jenis-jenis beban yang terdapat di dalam kombinasi pembebanan. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.